Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah melimpahkan nikmat-Nya sehingga kita tetap bisa menjalani kegiatan kita sehari-hari. Yang terhormat Bapak Dr. Ahmad, SPD MPD, selaku dosen pendidikan Pancasila. Baiklah, saya akan menjelaskan video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila dengan judul materi Proses Perumusan Pancasila dalam Konteks Dasar Negara. Konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Periode pengusulan Pancasila. BPUPKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Sehari setelah dilantik oleh Letjen Kumakichi Harada, tepatnya pada tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI melangsungkan sidang pertama dengan materi pokok pembicaraan calon dasar negara. Sidang tersebut menampilkan beberapa pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, Ki Bagus, Hadikusumo, dan Mr. Supomo. Sebagaimana yang kita tahu, bahwa salah satu seorang pengusul dasar negara dalam sidang BPUPKI adalah Insinyur Soekarno, yang berpidato pada 1 Juni 1945 dengan 5 butir gagasan tentang dasar negara, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Periode perumusan Pancasila. Salah satu catatan penting dalam sejarah perjalanan perumusan Pancasila disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Pada alinea keempat Piagam Jakarta tersebut terdapat perumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Periode pengesahan Pancasila. Jepang menyerah pada sekutu tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus 1945. Maka dari itu, para pemuda mendesak agar proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dilakukan secepatnya, karena mereka menganggap Jepang sudah menyerah pada sekutu dan tidak memiliki kekuasaan secara politis di wilayah kependudukan, termasuk Indonesia. Kondisi seperti ini menimbulkan kesalahpahaman antara kelompok pemuda dengan Soekarno dan kawan-kawan, sehingga dari pihak pemuda merencanakan untuk mengamankan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Setelah melalui jalan terjal, akhirnya dicetuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Teks proklamasi kemerdekaan didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Insinyur Soekarno. Selanjutnya naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Konsep negara, tujuan negara, dan urgensi dasar negara. 1. Konsep negara. Konsep negara Republik Indonesia sejalan dengan sila kedua dan keempat Pancasila, yaitu negara hukum yang demokratis. Menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. 2. Konsep tujuan negara. Konsep tujuan negara ada 5. Kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan sebagai tujuan negara,
kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban sebagai tujuan negara. Yang ketiga, keadilan sebagai tujuan negara. Keempat, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara. Kelima, kemerdekaan sebagai tujuan negara. 3. Konsep urgensi dasar negara. Menurut Hans Nawiaski, menjelaskan bahwa dalam suatu negara yang merupakan kesatuan tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tertinggi, yang kedudukannya lebih tinggi daripada undang-undang. Kaidah tertinggi dalam tatanan kesatuan hukum Indonesia yaitu Pancasila. Kajian Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat ditemukan dalam landasan konstitusional yang pernah berlaku di Indonesia. Menurut Imron, Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan dasar dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Menurut Sulasma, makna atau peran Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia adalah dasar berdiri dan tegaknya negara, dasar kegiatan penyelenggaraan negara, dasar partisipasi warga negara, dasar pergaulan antar warga negara, dasar dan sumber hukum nasional. Berdasarkan poin di atas, dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai tonggak negara Indonesia. Negara Indonesia didirikan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional bangsa yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Cita-cita dan tujuan nasional bangsa juga tercakup dalam ideologi bangsa Indonesia. Sumber historis, sosiologis, politis tentang kajian Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Sumber historis Pancasila. Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Dalam Encyclopedia of Philosophy disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama, seperti kepercayaan kepada kekuatan supranatural, perbedaan antara yang sakral dan yang profan, tindakan ritual pada objek sakral, dan sembahyang atau doa sebagai bentuk komunikasi kepada Tuhan. Sumber sosiologis Pancasila. Nilai ketuhanan atau religiusitas sebagai sumber etika dan spiritualitas yang bersifat vertikal transendental dianggap penting sebagai fundamental etika kehidupan bernegara. Konsekuensinya, Pancasila menjadi landasan etik dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Pancasila secara sosiologis telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dulu hingga sekarang. Salah satu yang terdapat pada masyarakat zaman dahulu dan sampai saat ini adalah nilai gotong royong. Hal ini sumber historis politis. Pancasila, misal nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan, yang pola kehidupan bersama yang bersatu dan demokratis, yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sebagaimana tercermin dalam sila keempat, kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Semangat seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Argumentasi tentang dinamika dan tantangan Pancasila. Argumentasi tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa Soekarno adalah termasuk seorang perumus, bahkan penggali dan pemberi nama dasar negara. Dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampuri dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Pada era globalisasi ini, banyak hal yang akan merusak mental dan nilai moral Pancasila yang menjadi kebanggaan bangsa dan negara Indonesia. Tantangan yang muncul antara lain berasal dari derasnya arus paham-paham yang berstandar pada otoritas materi,
seperti liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang mengerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. Terkait dengan tantangan yang melanda bangsa Indonesia sebagaimana di atas, maka dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Dilihat dari kehidupan masyarakat, terjadi keagamaan dalam kehidupan masyarakat bernegara dalam era reformasi. Karena perubahan sistem pemerintahan yang begitu cepat, masyarakat merasa bebas tanpa tuntutan nilai dan norma dalam kehidupan bernegara. Akibatnya, ditemukan perilaku anarkisme. Selain itu, kondisi euforia politik tersebut dapat memperlemah integrasi nasional. Dalam bidang pemerintahan, banyak muncul di ranah publik aparatur pemerintahan, baik sipil maupun militer yang kurang mencerminkan jiwa kenegaraan. Terdapat fenomena publik aparatur yang aji mumpung atau mementingkan kepentingan kelompoknya saja. Hal tersebut perlu segera dicegah dengan cara meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan melakukan upaya secara masif dan serta sistematis dalam membudayakan nilai-nilai Pancasila bagi aparatur negara. Esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Pancasila pada hakikatnya merupakan filosofi Grondslag dan Weltanschauung. Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 1. Alasan filosofis berdirinya suatu negara. 2. Setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Mengandung unsur nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa hasil survei yang dilakukan Kompas yang dirilis pada Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot secara tajam, yaitu 48,4% responden berusia 17 sampai 29 tahun tidak mampu menyebutkan isi Pancasila secara benar dan lengkap. 42,7% salah menyebut sila-sila Pancasila dan 60% responden berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Fenomena tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila. Penerapan Pancasila dalam kebijakan Polexos Hankam. Bidang politik, sektor suprastruktur politik, sektor masyarakat. Bidang ekonomi, 5 prinsip pembangunan ekonomi yang mengacu kepada nilai Pancasila. Bidang sosial budaya. Menurut pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Sejalan dengan hal itu, menurut pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa negara menghormati memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. 4. Bidang Hankam. Prinsip-prinsip yang merupakan nilai instrumental Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan sebagaimana terkandung dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Demikianlah video presentasi penjelasan proses perumusan Pancasila dalam konteks dasar negara. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.